Salam sejahtera untuk kita semua. Ringkasan kali ini, kekuatan pikiran bawah sadarmu. Saya telah melihat keajaiban terjadi pada pria dan wanita di semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Doa ilmiah adalah interaksi harmonis dari tingkat kesadaran dan pikiran bawah sadar, yang diarahkan secara ilmiah untuk tujuan tertentu. Buku ini akan mengajari Anda cara ilmiah untuk memanfaatkan ranah kekuatan tak terbatas di dalam diri Anda, yang memungkinkan Anda mendapatkan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Jawaban doa dihasilkan ketika pikiran bawah sadar individu menanggapi gambaran mental atau pemikiran dalam pikirannya. Hukum kepercayaan ini bekerja di semua agama di dunia, dan merupakan alasan mengapa mereka benar secara psikologis. Kekuatan ajaib dari pikiran bawah sadar Anda sudah ada sebelum Anda dan saya lahir, sebelum gereja atau dunia manapun ada. Kebenaran dan prinsip hidup abadi yang agung mendahului semua agama. Bab 1. Rumah harta karun di dalam dirimu. Rahasia ini adalah kekuatan luar biasa yang dapat menghasilkan keajaiban, yang terdapat di dalam pikiran bawah sadar Anda sendiri, tempat terakhir yang dicari oleh kebanyakan orang. Kekuatan luar biasa dari pikiran bawah sadar Anda. Anda dapat membawa ke dalam hidup Anda lebih banyak kekuatan, lebih banyak kekayaan, lebih banyak kesehatan, lebih banyak kebahagiaan, dan lebih banyak sukacita dengan belajar menghubungi dan melepaskan kekuatan tersembunyi dari pikiran bawah sadar Anda. Kecerdasan yang tak terbatas di dalam pikiran bawah sadar Anda, dapat mengungkapkan kepada Anda segala sesuatu yang perlu Anda ketahui pada setiap saat, di setiap ruang dan waktu, asalkan Anda berpikiran terbuka dan mau menerimanya. Hal ini dapat mengungkapkan kepada Anda dan membuka jalan untuk ekspresi yang sempurna dan tempat yang benar dalam hidup Anda. Saya telah melihat kekuatan alam bawah sadar mengangkat orang dari keadaan lumpuh, membuat mereka utuh, vital, dan kuat sekali lagi, dan bebas untuk keluar ke dunia untuk mengalami kebahagiaan, kesehatan, dan ekspresi yang menggembirakan. Anda dapat mempraktikkan kekuatannya, dengan kepastian hasil yang sesuai dengan pengetahuan Anda, tentang prinsip-prinsipnya dan penerapannya untuk tujuan dan sasaran tertentu yang ingin Anda capai. Ini juga merupakan kebenaran universal, bahwa apapun yang Anda tampilkan di pikiran bawah sadar Anda, akan diekspresikan di layar ruang angkasa sebagai kondisi, pengalaman, dan peristiwa. Bab 2. Bagaimana pikiran Anda sendiri bekerja? Anda berpikir dengan pikiran sadar Anda, dan apapun yang biasa Anda pikirkan akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, yang menciptakan sesuai dengan sifat pikiran Anda. Poin utama yang perlu diingat adalah begitu pikiran bawah sadar menerima sebuah ide, maka pikiran bawah sadar akan mulai menjalankannya. Ini adalah kebenaran yang menarik dan halus, bahwa hukum pikiran bawah sadar bekerja untuk ide yang baik dan buruk. Hukum pikiran Anda adalah ini. Anda akan mendapatkan reaksi atau respon dari pikiran bawah sadar Anda, sesuai dengan sifat pikiran atau ide yang Anda pegang dalam pikiran sadar Anda. Pikiran negatif dan destruktif terus bekerja secara negatif dalam pikiran bawah sadar Anda, dan pada waktunya akan muncul ke dalam pengalaman luar yang sesuai dengannya. Ingatlah, pikiran bawah sadar Anda tidak terlibat dalam membuktikan apakah pikiran Anda baik atau buruk, benar atau salah, tetapi pikiran bawah sadar merespons sesuai dengan sifat dari pikiran atau sugesti Anda. Mereka telah menunjukkan berulang kali, bahwa pikiran bawah sadar Anda akan menerima sugesti apapun, betapapun salahnya. Bab 3. Kekuatan kerja ajaib dari alam bawah sadar Anda. Anda dapat menemukan kekuatan keajaiban yang bekerja di alam bawah sadar Anda, dengan menyatakan secara jelas kepada alam bawah sadar Anda sebelum tidur, bahwa Anda menginginkan suatu hal tertentu yang spesifik. Tidak diragukan lagi, respon dari pikiran bawah sadarnya lah yang menyebabkan pematung Yunani, Phidias, menuangkan keindahan, keteraturan, simetri, dan proporsi pada marmer dan perunggu. S. Daile menyarankan kepada pikiran bawah sadar semua pasiennya, yang berada dalam kondisi hipnosis, agar tidak ada infeksi atau kondisi septik yang akan berkembang. Sungguh luar biasa, ketika Anda membayangkan bagaimana seorang ahli bedah, lebih dari 120 tahun yang lalu, menemukan keajaiban kekuatan pikiran bawah sadar yang menakjubkan.
Semua pengalaman ini membuat Anda bersukacita dan percaya akan kekuatan keajaiban yang bekerja dari pikiran bawah sadar Anda sendiri. Pikiran bawah sadar Anda adalah buku kehidupan Anda. Apapun pikiran, keyakinan, pendapat, teori, atau dogma yang Anda tulis, ukir, atau torehkan pada pikiran bawah sadar Anda akan mengalaminya sebagai perwujudan objektif dari keadaan, kondisi, dan peristiwa. Otak Anda menerima pikiran Anda, yang merupakan organ dari pikiran nalar sadar Anda. Ketika pikiran sadar atau pikiran objektif Anda menerima pikiran tersebut sepenuhnya, pikiran tersebut dikirim ke ulu hati, yang disebut otak pikiran Anda, di mana pikiran tersebut menjadi daging dan terwujud dalam pengalaman Anda. Apa yang terkesan di alam bawah sadar diungkapkan William James, Bapak Psikologi Amerika, mengatakan bahwa kekuatan untuk menggerakkan dunia ada di pikiran bawah sadar Anda. Apapun yang Anda tampilkan di pikiran bawah sadar Anda, pikiran bawah sadar akan menggerakkan langit dan bumi untuk mewujudkannya. Alasan mengapa ada begitu banyak kekacauan dan kesengsaraan di dunia ini adalah karena orang-orang tidak memahami interaksi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mereka. Seperti di surga, pikiran Anda sendiri, demikian pula di bumi, dalam tubuh dan lingkungan Anda. Bab 4. Penyembuhan mental pada zaman kuno. Selama berabad-abad, manusia dari segala bangsa secara naluriah percaya bahwa di suatu tempat terdapat suatu kekuatan penyembuh yang dapat mengembalikan fungsi-fungsi dan indera-indera tubuh manusia menjadi normal. Jelas bahwa prosedur-prosedur aneh ini, seperti yang disebutkan dalam ilustrasi yang diberikan, mendukung sugesti dan penerimaan oleh pikiran bawah sadar orang-orang ini dengan membuat daya tarik yang kuat terhadap imajinasi mereka. Jawaban dari semua kesembuhan ini adalah karena keyakinan buta dari orang yang sakit, yang melepaskan kekuatan penyembuhan yang ada di pikiran bawah sadarnya. Keadaan pikiran ini memfasilitasi sugesti kesehatan, dan diterima baik oleh pikiran sadar, maupun pikiran bawah sadar, orang yang sakit. Catatan Alkitab tentang penggunaan kekuatan bawah sadar. Apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Penulis yang diilhami mengatakan kepada kita untuk percaya dan menerima sebagai kenyataan, bahwa keinginan kita telah tercapai dan terpenuhi, bahwa hal itu telah selesai, dan bahwa realisasinya akan mengikuti sebagai sesuatu di masa depan. Di sini, dalam beberapa kata yang samar-samar, terdapat arahan yang ringkas dan spesifik, untuk memanfaatkan kekuatan kreatif dari pikiran dengan cara menekan ke dalam alam bawah sadar, akan hal yang Anda inginkan. Iman seperti yang disebutkan dalam Alkitab adalah cara berpikir, sikap pikiran, keyakinan batin, mengetahui bahwa ide yang Anda terima sepenuhnya dalam pikiran sadar Anda, akan diwujudkan dalam pikiran bawah sadar Anda dan terwujud. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah orang-orang buta itu kepadanya, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu, bahwa aku dapat melakukannya?" Dalam kata-kata menurut imanmu jadilah padamu, Anda dapat melihat bahwa Yesus sebenarnya meminta kerjasama dari pikiran bawah sadar orang-orang buta itu. Dalam kata-kata lihatlah, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, Yesus memerintahkan kepada 52 orang yang baru disembuhkan, untuk tidak membicarakan kesembuhan mereka karena mereka mungkin akan menjadi sasaran kritikan yang skeptis, dan merendahkan dari orang-orang yang tidak percaya. Ketika orang-orang sakit datang kepada Yesus untuk disembuhkan, mereka disembuhkan oleh iman mereka, bersama dengan iman dan pemahamannya akan kekuatan penyembuhan dari pikiran bawah sadar. Dia dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan berada dalam satu pikiran subjektif yang universal, dan pengetahuan batinnya yang hening serta keyakinannya akan kesembuhan. Bab 5. Penyembuhan mental di zaman modern. Jawabannya adalah bahwa kekuatan penyembuhan ini ada di dalam pikiran bawah sadar setiap orang, dan perubahan sikap mental dari orang yang sakit akan melepaskan kekuatan penyembuhan ini. Tidak ada praktisi ilmu jiwa atau agama, psikolog, psikiater, atau dokter medis yang pernah menyembuhkan seorang pasien. Psikolog atau psikiater melanjutkan untuk menghilangkan hambatan mental pada pasien sehingga prinsip penyembuhan dapat digunakan kembali, memulihkan pasien menjadi sehat. Satu kekuatan penyembuhan disebut dengan banyak nama alam, kehidupan,
Tuhan, kecerdasan kreatif, dan kekuatan bawah sadar. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, ada banyak metode berbeda yang digunakan untuk menghilangkan hambatan mental, emosional, dan fisik yang menghambat aliran prinsip kehidupan penyembuhan yang menjiwai kita semua. Prosedur terapi mental modern didasarkan pada kebenaran bahwa kecerdasan dan kekuatan pikiran bawah sadar Anda yang tak terbatas akan merespons sesuai dengan keyakinan Anda. Hal yang paling indah untuk diketahui adalah ini. Bayangkan akhir yang diinginkan dan rasakan realitasnya, maka prinsip kehidupan yang tak terbatas akan merespons pilihan sadar dan permintaan sadar Anda. Ada banyak pendekatan, teknik, dan metode yang berbeda dalam menggunakan kekuatan universal, tetapi hanya ada satu proses penyembuhan, yaitu keyakinan, karena menurut keyakinan Anda, hal itu akan terjadi pada Anda. Keyakinan adalah sebuah pemikiran dalam pikiran Anda, yang menyebabkan kekuatan alam bawah sadar Anda, terdistribusi ke dalam semua fase kehidupan Anda, sesuai dengan kebiasaan berpikir Anda. Ingatlah, bukan hal yang dipercayai yang menyakiti atau merugikan Anda, tetapi keyakinan atau pikiran dalam pikiran Anda, yang menciptakan hasilnya. Ketika Anda tetap setia dalam sikap mental Anda, doa Anda akan dijawab. Terapi doa adalah tindakan mental yang pasti untuk tujuan tertentu yang pasti. Oleh karena itu, Anda beralih ke kekuatan penyembuhan di dalam pikiran bawah sadar Anda sendiri, dan mengingatkan diri Anda akan kekuatan dan kecerdasannya yang tak terbatas, serta kapasitasnya untuk menyembuhkan semua kondisi. Sikap pikiran ini membawa penyatuan yang harmonis antara pikiran sadar dan bawah sadar, yang melepaskan kekuatan penyembuhan. Bab 6. Teknik praktis dalam penyembuhan mental. Insinyur memiliki teknik dan proses untuk membangun jembatan atau mesin. Seperti halnya insinyur, pikiran Anda juga memiliki teknik untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan hidup Anda. Ada juga teknik dan metode yang dapat digunakan untuk menjawab doa-doa Anda. Kami secara khusus membahas metode doa pribadi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda dan yang digunakan untuk membantu orang lain. Penyeberangan ini paling baik dicapai dalam keadaan seperti lamunan. Semua pengalaman dan segala sesuatu yang masuk ke dalam hidup Anda bergantung pada sifat dari blok-blok pembangun mental, yang Anda gunakan dalam pembangunan rumah mental Anda. Aktivitas yang paling mendasar dan paling luas jangkauannya dalam hidup adalah apa yang Anda bangun ke dalam mentalitas Anda setiap saat. Anda membangun rumah mental Anda setiap saat, dan pikiran serta gambaran mental Anda mewakili cetak biru Anda. Jam demi jam, saat demi saat, Anda dapat membangun kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang bercahaya melalui pikiran-pikiran yang Anda pikirkan, ide-ide yang Anda simpan, keyakinan-keyakinan yang Anda terima, dan pemandangan-pemandangan yang Anda dengar kembali di studio tersembunyi di dalam pikiran Anda. Dapatkan cetak biru yang baru, bangunlah secara diam-diam dengan menyadari kedamaian, keharmonisan, sukacita, dan niat baik pada saat ini. Dengan memikirkan hal-hal ini dan mengakuinya, alam bawah sadar Anda akan menerima cetak biru Anda dan mewujudkan semua hal ini. Mari kita pikirkan tentang ilmu dan seni doa yang benar, karena berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan dan teknik serta proses yang dengannya. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditunjukkan dalam kehidupan Anda, serta dalam kehidupan setiap manusia ketika ia menerapkannya dengan setia. Seni adalah teknik atau proses Anda, dan ilmu pengetahuan di baliknya adalah respons yang pasti dari pikiran kreatif terhadap gambaran mental atau pikiran Anda. Di sini Anda diberitahu bahwa Anda akan menerima apa yang Anda minta. Selalu ada respon langsung dari kecerdasan tak terbatas dari pikiran bawah sadar Anda terhadap pemikiran sadar Anda. Doa Anda, yang merupakan tindakan mental Anda harus diterima sebagai sebuah gambaran dalam pikiran Anda, sebelum kekuatan dari pikiran bawah sadar Anda akan memainkannya dan membuatnya produktif. Dasar yang kuat untuk seni dan ilmu pengetahuan dari doa yang benar adalah pengetahuan dan keyakinan penuh bahwa gerakan pikiran sadar Anda akan mendapatkan respon yang pasti dari pikiran bawah sadar Anda, yang memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas dan kekuatan yang tidak terbatas. Bab 7. Kecenderungan alam bawah sadar adalah penjaga kehidupan.
Lebih dari 90% kehidupan mental Anda berada di alam bawah sadar, sehingga pria dan wanita yang gagal memanfaatkan kekuatan yang luar biasa ini, akan hidup dalam batas-batas yang sangat sempit. Hal ini menunjukkan bagaimana alam bawah sadar Anda akan berbicara dengan kata-kata yang luhur dan bijak melalui Anda, yang tidak diketahui oleh pikiran sadar Anda. Interaksi pikiran sadar dan bawah sadar Anda membutuhkan interaksi yang sama antara sistem saraf yang sesuai. Sistem cerebrospinal adalah saluran yang melaluinya, Anda menerima persepsi sadar melalui kelima indera fisik Anda dan melakukan kontrol terhadap pergerakan tubuh Anda. Sistem ini memiliki saraf-saraf di otak, dan merupakan saluran bagi tindakan mental yang disengaja dan disadari. Cara yang cukup sederhana untuk melihat interaksi mental dan fisik adalah dengan menyadari bahwa pikiran sadar Anda menangkap sebuah ide, yang menginduksi getaran yang sesuai dalam sistem saraf sukarela Anda. Hal ini pada gilirannya menyebabkan arus yang sama dihasilkan dalam sistem saraf tak sadar Anda, sehingga menangani ide tersebut ke pikiran bawah sadar Anda, yang merupakan daya kreatif. Setiap pikiran yang dihibur oleh pikiran sadar Anda, dan diterima sebagai kebenaran, dikirim oleh otak Anda ke ulu hati Anda, otak pikiran bawah sadar Anda, untuk dijadikan daging Anda, dan dibawa ke dunia Anda sebagai kenyataan. Ada kecerdasan yang merawat tubuh ketika Anda mempelajari sistem sel dan struktur organ tubuh, seperti mata, telinga, jantung, hati, kandung kemih. Sebuah studi yang cermat tentang organisme bersel tunggal menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi di dalam tubuh Anda yang kompleks. Hal itu benar, tetapi kesulitannya adalah bahwa pikiran sadar selalu mengganggu panca indera yang didasarkan pada penampakan luar, yang mengarah pada goyahnya keyakinan, ketakutan, dan opini yang salah. Bab 8. Cara mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Banyak orang menghalangi jawaban atas doa-doa mereka dengan tidak memahami cara kerja pikiran bawah sadar mereka. Ketika Anda mengetahui bagaimana pikiran Anda berfungsi, Anda akan mendapatkan rasa percaya diri. Anda harus ingat bahwa setiap kali pikiran bawah sadar Anda menerima sebuah ide, pikiran bawah sadar Anda akan segera menjalankannya. Dari sini sangat jelas, bahwa satu-satunya hal yang harus Anda lakukan untuk mengatasi kegagalan adalah membuat pikiran bawah sadar Anda menerima ide atau permintaan Anda, dengan merasakan realitasnya sekarang, dan hukum pikiran Anda akan melakukan sisanya. Serahkan permintaan Anda dengan keyakinan dan kepercayaan diri, dan alam bawah sadar Anda akan mengambil alih dan menjawabnya untuk Anda. Anda akan selalu gagal mendapatkan hasil dengan mencoba menggunakan paksaan mental, pikiran bawah sadar Anda tidak merespons paksaan, melainkan merespons keyakinan atau penerimaan pikiran sadar Anda. Ketika Anda menggunakan pernyataan seperti itu, Anda tidak akan mendapatkan respon atau kerja sama dari pikiran bawah sadar Anda. Sama halnya ketika bekerja dengan pikiran bawah sadar Anda. Harus ada ide yang jelas dalam pikiran Anda. Hanya kecerdasan tak terbatas di dalam pikiran bawah sadar Anda yang tahu jawabannya. Demikian pula, pikiran bawah sadar Anda adalah ahli mekanik, yang maha bijaksana, yang mengetahui cara dan sarana untuk menyembuhkan organ tubuh Anda, serta urusan Anda. Ingatlah bahwa perasaan Anda adalah batu ujian dari semua demonstrasi bawah sadar. Cara yang luar biasa untuk mendapatkan respons dari pikiran bawah sadar Anda adalah melalui imajinasi yang disiplin atau ilmiah. Beralihlah ke solusi atau jalan keluar yang hanya diketahui oleh pikiran bawah sadar. Jadilah cerdas dengan menjadi kendaraan bagi kekuatan penyembuhan pikiran bawah sadar yang tak terbatas. Sampaikan ide kesehatan kepada pikiran bawah sadar Anda sampai pada titik keyakinan, lalu rileks. Melalui relaksasi, Anda memberi kesan pada pikiran bawah sadar Anda, yang memungkinkan energi kinetik di balik ide tersebut untuk mengambil alih dan membawanya ke dalam realisasi konkret. Keinginan, kemauan, atau upaya Anda untuk berjalan di papan akan dibalik, dan gagasan dominan tentang kegagalan akan diperkuat. Bab 9. Cara menggunakan kekuatan alam bawah sadar Anda untuk mendapatkan kekayaan. Jika Anda mengalami kesulitan keuangan, jika Anda mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu berarti Anda belum meyakinkan pikiran bawah sadar Anda, bahwa Anda akan selalu memiliki banyak uang dan masih ada sisa.
Seorang pria mengatakan kepada saya bahwa, ia telah berhasil meyakinkan pikiran bawah sadarnya bahwa ia bernilai sebanyak itu. Kekayaan adalah dari pikiran. Kekayaan hanyalah sebuah keyakinan bawah sadar dari individu. Anda akan tumbuh menjadi seorang yang memiliki kesadaran akan kekayaan, dengan membangun gagasan tentang kekayaan dan kelimpahan ke dalam mentalitas Anda. Orang lain dengan pikiran yang dipenuhi dengan ide-ide kekayaan, dikelilingi dengan segala sesuatu yang dia butuhkan. Mereka mewakili kekuatan batin dari pikiran bawah sadar. Anda tidak mengatakan, "Saya kaya," Anda tinggal pada kekuatan nyata di dalam diri Anda. Mengapa afirmasi Anda untuk kekayaan gagal? Saya telah berbicara dengan banyak orang selama 35 tahun terakhir yang keluhannya adalah, saya telah mengatakan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, saya kaya, saya makmur, dan tidak ada yang terjadi. Penegasan Anda akan berhasil dengan baik, bila bersifat spesifik dan tidak menimbulkan konflik atau argumen mental. Oleh karena itu, pernyataan yang dibuat oleh pria ini memperburuk keadaan karena menunjukkan kekurangannya. Alam bawah sadar Anda menerima apa yang benar-benar Anda rasakan sebagai kebenaran, bukan hanya kata-kata atau pernyataan kosong. Ide atau keyakinan yang dominan selalu diterima oleh pikiran bawah sadar. Penegasan ini tidak akan menimbulkan perdebatan, karena tidak bertentangan dengan kesan pikiran bawah sadar Anda tentang kekurangan finansial. Pernyataan ini melibatkan kerjasama antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, hasilnya pun mengikuti. Pikiran bawah sadar Anda menganggap ketakutan dan pernyataan negatif Anda sebagai permintaan Anda dan melanjutkan dengan caranya sendiri untuk membawa hambatan, penundaan, kekurangan, dan keterbatasan ke dalam hidup Anda. Pikiran-pikiran konstruktif ini akan menemukan jalannya sebagai simpanan di pikiran bawah sadar Anda, dan menghasilkan kelimpahan dan kemakmuran. Bab 10. Hak Anda untuk menjadi kaya. Anda berada di sini untuk menjalani kehidupan yang berlimpah dan menjadi bahagia, bercahaya, dan bebas. Oleh karena itu, Anda harus memiliki semua uang yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh, bahagia, dan sejahtera. Keinginan Anda untuk menjadi kaya adalah keinginan untuk hidup yang lebih penuh, lebih bahagia, dan lebih indah. Bagi Anda, kaya bukan hanya berarti bebas dari kekurangan, tetapi juga keindahan, kemewahan, kelimpahan, dan kemewahan. Ketika uang beredar dengan bebas dalam hidup Anda sehat secara ekonomi. Pengetahuan tentang kekuatan pikiran bawah sadar Anda adalah sarana menuju jalan kekayaan dalam segala bentuk, spiritual, fisik, atau finansial. Menanamkan ide kekayaan ke dalam pikiran bawah sadar, hal itu membuat selalu berkecukupan dimanapun berada. Meyakinkan diri sendiri di dalam pikiran, bahwa uang akan selalu mengalir bebas dalam hidupnya dan selalu ada kelebihan yang luar biasa. Salah satu penyebab banyak orang tidak memiliki lebih banyak uang adalah karena mereka secara diam-diam atau secara terbuka mengutuknya. Mereka menyebut uang sebagai uang yang kotor, atau cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Beberapa orang mendambakan kekuasaan dan yang lainnya mendambakan uang. Jika Anda menetapkan hati Anda pada uang secara eksklusif dan berkata, "Uang adalah semua yang saya inginkan, saya akan memberikan semua perhatian saya untuk mengumpulkan uang, tidak ada yang lain yang penting," Anda bisa mendapatkan uang dan mendapatkan banyak uang, tetapi Anda telah lupa bahwa Anda berada di sini untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Anda juga harus memuaskan rasa lapar akan ketenangan pikiran, keharmonisan, cinta, sukacita, dan kesehatan yang sempurna. Anda mengira hanya itu yang Anda inginkan, tetapi setelah semua usaha Anda menemukan bahwa bukan hanya uang yang Anda butuhkan. Anda juga menginginkan ekspresi sejati dari bakat terpendam Anda, tempat sejati dalam hidup, keindahan, dan sukacita dalam berkontribusi untuk kesejahteraan dan kesuksesan orang lain. Dengan mempelajari hukum-hukum pikiran bawah sadar, Anda dapat memiliki $1 juta atau jutaan dolar, jika Anda menginginkannya, dan tetap memiliki ketenangan pikiran, keharmonisan, kesehatan yang sempurna, dan ekspresi yang sempurna. Demikian juga, jika Anda tidak memiliki uang yang terus-menerus beredar dalam hidup Anda, ada sesuatu yang sangat salah dengan Anda.
Mengapa Anda tidak boleh mengkritik uang? Bersihkan pikiran Anda dari semua kepercayaan yang aneh dan tidak masuk akal tentang uang. Jangan pernah menganggap uang sebagai sesuatu yang jahat atau kotor. Memiliki sikap yang benar terhadap uang. Berikut ini adalah teknik sederhana yang dapat Anda gunakan untuk melipat gandakan uang dalam pengalaman Anda. Gunakan pernyataan berikut ini beberapa kali sehari. Saya menyukai uang, saya menyukainya, saya menggunakannya dengan bijak, konstruktif, dan bijaksana. Uang terus beredar dalam hidup saya. Uang mengalir kepada saya dalam jumlah yang berlimpah. Saya menggunakannya hanya untuk kebaikan, dan saya bersyukur atas kebaikan dan kekayaan pikiran saya.